telur-telurnya? Iya, ya, ini telur yang akan menjadi. Kok memang kita upayakan, kita sediakan karena memang jenis lalat BSF itu dia memang ciri khasnya bertelur tidak di media yang kotor ya. Sulit ya ngopeni gini lalat BSF ini? 1 gramnya antara 5.000 sampai 8.000 telurnya. 1 gram ya, 1 gram telur. Oh, iya. Coba nanti saya pengen ini. Ya. Nah, terus ini ada pakan alternatif disiapkan. Ya. Sejak kapan? Sejak ada ide ini begini. awal Januari ya 2021. Ini alhamdulillah sudah siklus kesekian puluh kali. Walaupun sangat sederhana. Ini kebanyakan mati ya karena memang kemarin sebelum sempat saya coba bersihkan ini. Jadi tapi yang jelas ini mati ya. Nah, ini mati karena dia siklusnya kan cuma 7 hari kan hidupnya lalat itu. Nah, ini telur-telurnya sudah siap panen. Loh. Ini ya. Ini telur. Ini telur-telurnya. Iya, ya, ini telur yang akan menjadi. Memang kita upayakan, kita sediakan karena memang jenis lalat BSF itu dia memang ciri khasnya bertelur tidak di media yang kotor ya. Beda dengan lalat biasa, lalat itu hijau. Dari mana idenya sampean bikin kok gitu itu bentuknya itu? Dulu pernah ada pelatihan ya dari dosen magang gitu ya ke desa yang diadakan oleh balai desa, kemudian saya coba mengikuti. Memang kemudian sarannya. Ini hanya pengembangan, terus kemudian ada banyak tutorial yang ada di YouTube ya, kita kembangkan dan banyak belajar dari kawan-kawan lah, rekan-rekan yang ada. Dia otomatis nelurnya aja di telur situ. Ya, dan di bawah media kayu itu ada saya pasang bau yang memang menyengat seperti kayak pisang busuk ya, supaya ini dia terpancing ya. Terpancing. Contoh ya. Saya ambil ya semuanya. Terus dikasih. Nah, itu ya. Terus dikasih ini ya. Ya. Jadi saya kasih ini, dia bertelur di situ. Pasti dia akan bertelur di sela-sela itu. Dan ada yang bertelur di bawah sudah, itu banyak. Menetas ya. Jadi sudah ada yang menetas. Ini. Gitu ya. Sederhana. Ya, sulit ya ngopeni gini lalat BSF ini? Iya, enggak sulit, enggak. Enggak butuh apa perawatan yang ini? Tidak ada perawatan yang khusus. Nah, itu sudah ada ya. Oh iya. Ya, sudah bertelur itu dia. Ulat-ulatnya itu ya? Iya. Sebenarnya dia tidak harus bertelur di sini karena ini mungkin jatuh ya. Oh iya. Jatuh, kemudian dia menetas sendiri. Dan tiap hari minimal itu ada 4 gram tiap hari. Jadi telurnya saya coba panen setiap 3 hari sekali, berarti 12 gram. 1 gramnya itu dibeli oleh rekan-rekan pemuda, itu biasanya masyarakat beli 1 gramnya antara 5.000 sampai 8.000. Telurnya? 1 gram ya, 1 gram telur. Jadi 1 ada gram yang beli telur ya? Telurnya ya. Jadi sampean milih telur per gram itu ya apa ya? Ya ditimbang, ditimbang. Ada timbangan. Ada timbangannya, cuma hanya timbangan digital waktu itu ya. Tapi sementara karena lele ini cukup juga banyak kebutuhan, sehingga sementara saya tidak melayani stok telur. Waktu itu pernah soring, bahkan hasil juga. Karena kan tiap hari dia siklusnya mulai dari pupa, kemudian jadi ini ya. Nah ini secara manual. Ini kan dari maggot ya, kemudian jadi lalat. Ini lalatnya. Nah ini.
Ini saya ambil satu lalat. Ini lalat. Sudah mati gitu Ustaz? Ya, ini pupa. Jadi Apa itu? pupa itu apa ya? Yang jadi ini apa? Sebelum lalat itu. Jadi migrasi perpindahan kayak dari kupu-kupu itu dari ya, entung. Ya, entung. Ya. Entungnya ya. Ya. Jadi setelah ini lalat, Ya. ini Ya. terus jadi entung. Ya. Itu. Terus jadi lalatnya itu. Oh, iya. Per berapa anu tuh, Ustaz? Jadi entung ya. 1 gramnya itu jadi 4 kilo ini. Enggak biasa bermetamorfosisnya Berapa lama ya? Berapa lama? Siklusnya Kira-kira. itu kalau dia jadi mulai telur ya. Jadi telur menetas 3 hari setelah itu menetas ya. Setelah itu jadi baby maggot sekitar antara butuh 5 sampai 7 hari. Setelah 7 hari nampak seperti yang saya Besar-besar itu tunjukkan ya, besar-besar. Semacam ini maaf ya, belum. Nah, ini tadi kotor. Nah, semacam ini. Ini sudah. Ini 7 hari. Iya, ini sekitar antara 10 hari sudah. 10 hari ya. Jadi 10 hari. Aromanya itu unik ya. Ya. Aromanya ya seperti inilah, Ya, unik ya. unik. Ini limbah dapur ya. Jadi yang kita manfaatkan. Bagaimana kemudian pesantren dengan Sisa-sisa makanan sisa ya. makanan itu. Itu yang penting. Nah, pentingnya Jadi karena kita mengolah tidak dibuang Ya. sisa makanan santri kemarin pernah cerita saat itu, jadi diupayakan dimasukkan ke sini ya, Tidak dimasukkan ke sini dan dia diurai di situ. Jadi bagaimana mengolah sampah lebih produktif? Iya. Ya kita pilah Luar biasa. mana sampah tidak sampai sangat membusuk. Jadi anak-anak yang sisa langsung kita wadah, langsung kita tampung sehingga langsung menjadi biokonversi. Cukup membutuhkan waktu sekitar antara 5 hari untuk menjadi sebuah pupuk. Nah ini pupuk sudah menjadi pupuk kompos yang ini. Walaupun sekalipun ini masih ada maggot, tapi dia sudah bisa dikatakan sudah menjadi kompos ya. Oh, bagus ini ya. Iya. Cuma kita ayak biasanya kita manual ya caranya. Ini biopon kan apa istilahnya? Pupuk organik. Pupuk organik ya. Itu sudah dicoba aplikasikan ya? Berapa efektifnya? Ya kita masih memproses dengan tanaman jahe. Walaupun mungkin saat ini masih dalam tahap pembibitan ya. belum bisa ditunjukkan mana hasil, tapi insya Allah itu sangat membantu sekali media pupuk ya. Jadi rencananya akan ada tanaman empon-empon jahe, jahe. Ya, terus tanaman-tanaman yang bisa kita tanam di sekitar pesantren. Ya mungkin ya kunyit, ya, lawang, ya. Wah, luar biasa. Ya. Terus ya itu jadi limbah jadi maggot bisa untuk dimakan ya lele. Itu perbandingannya berapa Ustaz? Ya perbandingannya untuk makanan lele. Jadi perbandingannya kalau tidak bisa 100%. Tidak bisa 100%. Nih jadi cukup. Ini penuh Ustaz? Iya penuh, ini sampai dalam ya. Ini bisa 4 kilo 7 kilo gitu. Enggak mati nanti. Iya enggak. Ini ya sangat. Nah, nih. Enggak geli. Hangat ya. Hangat. Ini kenapa kemudian dia cepat. Kalau kompos biasa orang membuat kompos butuh waktu 1 bulan. Tapi kalau dengan ini cukup 3-5 hari sudah jadi karena kompos. Ini ya. Iya. Hangat ya. Coba. Nanti bisa cuci tangan di sana. Bisa dimakan. Kalau apa bisa dimakan, pertanyaannya itu ada di sebagian daerah. Dimakan jadi cilot maggot. Tapi kita tidak membuat untuk cilot maggot ya. Artinya ada di daerah tertentu yang memang
memang memanfaatkan maggot untuk jadi cilot. Magotnya tidak pakai apa ya, kompos ya? Iya. Memang makanan yang Iya. Oh, Iya. ya. Mungkin. Iya. mungkin. Iya. Orang kan Nih banyak sekali ya. Dan ini tidak sampai 1 minggu saya, Habis. ya bisa jadi terus akan bertambah karena ada yang kecil, ada yang bertelur langsung menetas. Oh, gitu. Ini biasanya ada di sini nih. Yang dari lalat liar. Enggak lari, Sat. Enggak, yang penting dia medianya tidak basah. Kalau basah dia akan naik. Ini kan kalau basah, ini sebenarnya basah, ini kemarin ada yang naik tadi malam. Ya. Tapi upayakan untuk selalu Tidak terlalu penuh ya. Ya, sekian inilah ya. Luar biasa. Belum yang ini, belum ini. Hah? Telurnya ini. Nah, tiap hari sumbangsih sampah organik di pesantren kita ini kurang lebih 2 sampai 3 kilo. Sehingga tiap hari untuk persediaan bagi pakan maggot tersedia. Walau sekalipun maggot ini kita tidak kasih pakan selama 1 minggu, dia tetap hidup seperti ini. Tapi dia menyusut gitu ya. Ya, karena enggak makan ya. Ya. Kalau ini dia makan kan dia akan menjadi hitam. Ada yang hitam ini berarti ada yang besar, ada yang kecil kan gitu. Ya. terus itu tiap hari habis. Sampah ya. 2-3 kilo itu sehari itu habis. 1 kali 24 jam sudah. Jadi gini. Ini padahal tadi pagi. Ini tadi pagi. Langsung halus ya. Hebat ya. Ini saya kasih kurang lebih mungkin karena 1 gramnya kan jadi 4 kilo maggot ini. 1 gram telur. 1 gram telur ini nih. Ya. 1 Jadi gram 4 telur. kilo. Bisa 1 gram ini kira-kira begitu. Ini jadi 4 kilo. 4 kilo per 1 gramnya. Bayangkan kalau sekarang saya kasih dia di sini saja 7 gram. 7 kali 4 sudah. Ya. Ya. Ini semuanya jangan lakukan sendiri. Iya, dengan para santri ya. Kalau santri yang jijik ya nggak sampai, tapi ada sebagian yang memang saya tentukan dia punya kemauan dan memang prospeknya untuk pendidikan kewirausahaan di pesantren. Jadi biar anak-anak juga memahami, sekalipun dia tidak langsung terjun, tapi memahami konsep proses bahwa ini adalah bagian dari wirausaha yang ya sebagai bekal untuk memanfaatkan hal-hal yang kurang produktif bagi kebanyakan orang. Ini namanya Kiai entrepreneur. Dan ini sebenarnya kita kembangkan nanti ya fresh maggot. Fresh maggot itu kita buat maggot ini menjadi kering. Jadi kita sangrai dia dan kita kemas untuk pakan kucing, pakan anjing, pakan ikan hias. Rencananya ke sana. Rencana ke sana. Kalau ini nanti kita buatkan produksinya jauh lebih besar. Dan kita memanfaatkan masyarakat sekitar untuk kita upayakan dan kita berdayakan bagaimana memanfaatkan pengolahan sampah organik. Ya. Jadi sampah organik kita akan tempatkan tempat pembuangan di rumah-rumah warga agar nanti kita bisa mengambil sampah organik dari rumah-rumah warga yang mungkin tidak tercukupi di pesantren. Ya. Nah, ini menjaga stok indukan. Ya. Gimana? Nah ini ada yang kita kasih pakan, ada yang kita biarkan. Ini indukan, ini calon indukan. Ya, yang ini ya, atau yang ini indukan. Ini indukan. Jadi ini saya biarkan biar dia jadi induk. Jadi gini, nanti saya ambil saya ayak gitu ya. Kita ayak. Jadi kita ambil yang ini. Jadi nanti yang sudah entung itu ya yang pupa ditaruh di situ. Ya. Oh. Ini peri pupa, yang sini sudah jadi pupa ini. Ini yang sudah jadi pupa itu biasanya enggak bergerak, dia di atas. Terkaku gitu ya. Ya. Dan tinggal beberapa hari. Nah, ini semua mulai dari telur sampai lalat itu kurang lebih 40 hari kurang lebih. Jadi hidupnya dia menjadi larva ini sampai larva dewasa
kurang lebih antara 30 hari, 20 sampai 30 hari. Maka segera produktivitas ini harus segera dikasih ke ternak ya, entah itu ikan ataupun yang kita ingin buat pakan itu ya. Karena begitu 40 hari dia nanti setelah 30 hari selanjutnya dia akan menjadi peripupa. Ini kemudian dialah jadi pupa dan jadi lalat. Itu untuk stok di sana itu. Stok di sana dan itu tiap hari dan setiap 1 gramnya butuh 14 klaster. Jadi 14 klaster itu 1 gram telur. 14 berarti 14 makannya nggak ada makan, cukup saya siram air. Dia nggak butuh makan, dia hanya butuh air saja. Itu lalat. Keunggulan BSF itu tidak, dia beda dengan yang lain gitu ya. Rata-rata biasanya kan 2,5 bahkan 3 bulan ya untuk panen. Kita 40 hari pertama insya Allah sudah panen. 40 hari? 40 hari pertama kita panen. 40 hari kenapa? Karena kita ambil bibit yang